Dalam buku UFO Salah Satu Masalah Dunia Masa Kini yang ditulis oleh Bapak J. Salatun, ada sebuah laporan perjumpaan dengan makhluk luar angkasa yang menarik, yaitu yang terjadi pada tahun 1959 di Kepulauan Alor. Saya bacakan dari buku tersebut dengan menggunakan istilah yang ditulis oleh Bapak J. Salatun. Awal bulan Juli 1959, masyarakat Kepulauan Alor digemparkan oleh munculnya kawanan manusia ajaib yang tingginya rata-rata 1,8 meter, berkulit merah, berambut perak berombak, berseragam biru tua dengan lengan panjang, bersepatu hitam dan berikat pinggang di mana terselip tongkat berbentuk tabung dari logam. Satu-satunya keanehan hanyalah bagian belakang kepala yang agak tinggi, yang tidak jelas penyebabnya, apakah dikarenakan oleh bentuk leher bajunya atau oleh bentuk daun telinganya. Salah seorang manusia ajaib itu pernah terdapat sedang menyelidiki sesuatu sehingga menimbulkan kecurigaan penduduk yang serta-merta mengepungnya dan bahkan menyerang dengan panah. Ternyata manusia ajaib itu kebal dan bahkan berhasil meloloskan diri dengan cara melompat tinggi di atas kepala para pengepungnya untuk selanjutnya menghilang tanpa meninggalkan jejak. Di Pulau Pantar, 6 orang manusia ajaib itu sesudah matahari terbenam berkeliaran masuk ke dalam perkampungan penduduk, yang oleh karenanya dicekam rasa takut sehingga semalam suntuk tidak berani keluar rumah. Salah seorang manusia ajaib yang berjenggot bahkan berani membuka jendela untuk selanjutnya sekedar meninjau keadaan di dalam rumah. Seorang penduduk perkampungan di sebelah timur kota Kalabahi melaporkan bahwa ketika ia turun dari memanjat pohon enau, ia dikepung oleh sekelompok manusia ajaib berseragam biru. Mereka saling bercakap-cakap di dalam bahasa yang tidak dimengerti penduduk tadi. Kemudian salah seorang di antara mereka tampil ke muka dan memperlihatkan sebuah alat berbentuk bulat seperti beker tempo dulu. Penduduk tadi tercengang karena melalui alat tadi ia dapat melihat pemandangan jauh di seberang sana, padahal di depan mereka terbentang hutan lebat dan bukit-bukit yang tinggi. Seorang anak berusia 6 tahun diculik oleh kawanan manusia ajaib, akan tetapi 24 jam kemudian ia ditemukan kembali di tengah ladang dalam keadaan bingung. Setelah pulih kembali, anak itu bercerita bahwa ia dibawa ke tengah hutan dan mengalami berbagai pemeriksaan medis. Ia ditawari suatu makanan, akan tetapi menolak, oleh karena tidak mirip dengan makanan jenis apapun yang ia kenal. Terdorong oleh laporan penculikan itu, Komandan Polisi Alwi Al-Nadat mengerahkan kesatuan polisi yang bersenjatakan senjata-senjata otomatik jenis Bren, Garand, dan Thompson untuk menyergap manusia ajaib di tempat munculnya di sebelah timur Kalabahi. Kurang lebih pukul 24 malam, manusia ajaib itu muncul dengan pakaian seragam birunya, dan pada jarak 13 meter, tembakan-tembakan dilepaskan secara serentak. Anehnya, polisi tidak berhasil menemukan setetes darah pun yang tercecer, apalagi sesosok jenazah. Mereka hanya menemukan pohon-pohon yang tertembus peluru dan telapak kaki yang hanya sejauh 5 meter, sedang lebih jauh dari itu tidak terdapat jejaknya. Setelah peristiwa penembakan itu, banyak penduduk Kepulauan Alor melihat benda terbang berbentuk telur, berwarna putih gemerlapan, terbang dengan kecepatan tinggi di atas permukaan laut dari arah barat ke timur. Untuk seterusnya, kabar tentang manusia ajaib itu tidak pernah terdengar lagi. Kasus manusia kebal di Kepulauan Alor ini diungkapkan kepada Bapak J. Salatun oleh Komandan Polisi setempat sendiri setelah ia menjadi purnawirawan 17 tahun setelah kejadian tersebut. Kasus Kepulauan Alor ini menjadi semakin menarik jikalau dihubungkan dengan kesaksian UFO di wilayah Papua New Guinea pada tahun yang sama, yaitu 1959. Secara geografis, kedua tempat itu hanya terpisah sekitar 1.800 km dengan arah timur-barat. Apa yang terjadi di Kepulauan Alor ini sungguh penting sekali untuk dipelajari, karena kasus penampakan UFO ini tidak hanya melibatkan sebuah penampakan UFO saja, tetapi juga perjumpaan dengan makhluk-makhluk aneh, termasuk juga terjadinya sebuah kasus penculikan terhadap seorang anak, di mana anak tersebut mengaku mengalami pemeriksaan dan juga hal-hal yang mirip sekali dalam kasus-kasus penculikan oleh alien. Demikian kasus penambangan UFO di Kepulauan Alor, di mana ini terjadi di wilayah Indonesia. Memang peristiwa ini terjadi sudah lama, sehingga mungkin sekali akan mengalami kesulitan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dari saya, Nur Agustinus, Beta UFO Indonesia, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin melakukan penelitian tentang UFO di Indonesia.